UPPD dari Pemda Kabupaten Cirebon, para tamu undangan, kemudian kepada para peserta lomba inovasi tingkat Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Dr. Husnul Khotimah dari UPPD Puskesmas Waruroyong Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan profil inovasi dari puskesmas kami, yaitu plasenta, persalinan lancar, aman dan tertangani. Sekilas akan kami jelaskan profil puskesmas kami. Jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas kami sekitar 64.000 jiwa. Kemudian kami mempunyai wilayah kerja 12 desa. Jumlah posyandu yang ada di puskesmas kami 82 posyandu, dengan jumlah kader aktif masing-masing posyandu 5 orang, berarti sekitar 410 orang. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas kami yaitu 58 orang. Latar belakang kami untuk membuat inovasi plasenta ini yang pertama adalah berdasarkan data dari WHO bahwa terjadi kematian ibu setiap 2 menit 1 orang. Kemudian angka kematian ibu di Kabupaten Cirebon sendiri pada tahun 2019 yaitu 70,2 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian naik menjadi 84,2 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Penyebab yang paling sering untuk kematian ibu menjadi meningkat ini, yang pertama adalah penyakit hipertensi dalam kehamilan, yang kedua adalah perdarahan, yang ketiga adalah infeksi. Ini tiga besar penyakit yang selalu menjadi tren kematian untuk ibu. Ya. Kemudian dari tiga besar itu sebenarnya seharusnya kita bisa deteksi dari awal, sejak saat hamil ataupun saat sebelum hamilnya. Nah, kehamilan untuk resiko tinggi ini yang akan menjadi komplikasi kehamilan, komplikasi masa nifas, kemudian yang akhirnya menjadi kematian ibu dan janin. Kasus kematian ibu di wilayah kerja puskesmas kami pada tahun 2020 mungkin karena COVID ya, ada 3 orang, kemudian tahun 2021 ada 1, kemudian tahun 2022 ada 2. Hal ini menjadi dasar kami dalam 3 tahun berturut-turut ini selalu terjadi angka kematian ibu. Nama inovasi yaitu persalinan lancar, aman dan tertangani. Ini berdasarkan hasil diskusi petugas kesehatan yang ada di UPPD Puskesmas Waruroyong, diinisiasi oleh Bapak Kepala Puskesmas. Yang pertama, tujuan secara umum untuk inovasi ini adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kerja UPPD Puskesmas Waruroyong. Nah, untuk tujuan khususnya kami akan mengelompokkan menjadi 1, untuk meningkatkan kapasitas kader. Di sini kader itu adalah pihak masyarakat yang paling dekat dengan ibu hamil yang kita sedang tangani. Ya. Di situ kader ini fungsinya yang pertama membantu proses edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mendeteksi dan melaporkan ibu hamil dengan risiko tinggi melalui grup WhatsApp yang sudah kami buat. Kemudian yang ketiga adalah membantu rujukan ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, kemudian mendampingi persalinan dan membantu untuk penempelan stiker P4K. Walaupun ini bentuknya hanya sebatas stiker, tapi ini adalah program pemerintah juga, yaitu program perencanaan kehamilan dan penanganan komplikasi. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu mengoptimalkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat mengenai kehamilan yang berkualitas, persalinan yang aman dan tertangani, dan akhirnya terlahirlah bayi-bayi yang sehat. Tujuan khusus yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di wilayah kerja UPPD Puskesmas Waruroyong untuk deteksi dini dan tata laksana kasus penyakit yang menyebabkan kematian ibu dan bayi. Kami sadar sebagai tenaga kesehatan kami harus melakukan peningkatan kompetensi secara berkesinambungan. Tanpa adanya peningkatan kompetensi secara berkesinambungan,
Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan AXC yang berkualitas dan USG yang meningkatkan pelayanan AXC yang berkualitas dan dilakukan USG minimal 2 kali saat kehamilan oleh dokter, yaitu pada trimester pertama dan nanti pada saat trimester ketiga langsung oleh dokternya. Jadi sekarang itu dokter benar-benar dilibatkan untuk mendeteksi untuk kehamilannya, tidak hanya deteksi untuk kehamilan yang restis saja, tapi kehamilan normal pun tetap ibu hamil harus melakukan USG minimal 2 kali. Jadi ibu hamil itu tidak hanya menjadi milik bidan saja, sekarang harus benar-benar antar profesi juga perlu dikembangkan. Kemudian yang keempat, meningkatkan sarana edukasi informasi mengenai kehamilan dan persalinan. Ini melalui mungkin nanti ada media-media tertentu yang kita gunakan untuk menjadi sarana edukasi. Yang kelima, meningkatkan hubungan lintas sektoral dalam penanganan ibu hamil resiko tinggi di Kecamatan Depok. Manfaatnya bagi puskesmas kami yaitu dengan adanya inovasi ini yaitu meningkatkan cakupan program kerja, khususnya program kesehatan ibu dan anak. Kemudian meningkatkan cakupan pelayanan juga. Manfaat dari karyawan atau tenaga kesehatan yang ada di kami yaitu meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan mengenai kehamilan risiko tinggi dan tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi dini dan tata laksana kasus. Manfaat masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai deteksi dini dan tata laksana kehamilan risiko tinggi. Kemudian meningkatkan akses, akses pelayanan ibu hamil risiko tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi ibu hamil akan kita dekatkan aksesnya apabila sulit untuk bertemu dengan tenaga kesehatannya. Target penerima manfaat ini kami ambil dari jumlah ibu hamil yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyo. Jumlah ibu hamil di tahun 2023 berdasarkan target yaitu 1.451 orang. Ini adalah jumlah ibu hamil secara total. Tetapi ibu hamil yang mengalami resiko tinggi ini hanya 164 orang. Tapi jika 164 orang ini tidak dikelola dengan baik, maka otomatis akan menyebabkan kematian ibu. Di situ. Oke. Nah, kebaruan yang ada di inovasi ini ada 4 komponen yang kita sudah pikirkan. Apa saja sebenarnya yang perlu kita dukung atau support? Yang pertama, dukungan lintas sektor ataupun dari lintas program. Tidak mungkin ada suatu program yang bisa bergerak dengan sendiri. Pasti membutuhkan pihak-pihak lain. Apalagi kami sebagai dari sebagian dari dinas kesehatan sangat memerlukan kerjasama baik itu lintas sektor maupun lintas program. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, yaitu di sini kami menyasar kepada kader-kader yang ada di wilayah kerja kami. Kader sekali lagi adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat, baik itu keluarga ibu hamil tersebut maupun ibu hamilnya. Kemudian yang ketiga adalah keaktifan petugas. Tadi keaktifan petugas di sini apa? Petugasnya harus aktif, entah itu nanti akan menjemput bola, entah itu akan meningkatkan pengetahuan dari masing-masing petugas tersebut untuk dapat mengelola ibu hamil tersebut. Nah, di situ ada. Yang keempat adalah notifikasi ibu hamil dengan resiko tinggi. Nah, terkadang notifikasi ibu hamil dengan resiko tinggi ini yang akan menjadi satu bagian yang sebenarnya sepele, tetapi hal ini sangat penting untuk kelanjutannya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, fase inovasi ini dimulai dari 1 November tahun 2022 waktu uji cobanya, kemudian waktu pelaksanaannya masih sampai sekarang, dari Desember sampai sekarang. Anggaran inovasinya didapatkan dari dana BOK dan Puskesmas. Sumber daya manusianya di sini ada pembina dari Bapak Kepala Puskesmas, kemudian tim kami mempunyai 2 orang dokter umum, kemudian bidan ada 12 bidan desa, bidan koordinator, 10 bidan konek. Puskesmas kami mempunyai konek, kemudian bidan dari KIA beserta
dari 410 orang dari 82%. Ini regulasi pendukung inovasi, ada 12 dari undang-undang, Permenkes maupun Kemenkes. Nah, di sini kerangka inovasinya pertama, sebelum kita membuat suatu inovasi tersebut, kita melakukan analisis masalah. Analisis masalah itu didapat dari indikator yang ada di penilaian kinerja puskesmas. Salah satunya yang tidak memenuhi target yaitu deteksi faktor risiko dan komplikasi oleh masyarakat sendiri. Masih mempunyai nilai minus 34,22 dari berbagai indikator yang ada. Ini dari data tahun 2022. Baik. Nah, di sini setelah itu kami melakukan penentuan prioritas masalah dari urgensi, seriusness, dan growth. Hasil USG-nya didapatkan tadi yang ini deteksi faktor resiko komplikasi dan masyarakat. Menurut kami itu adalah hasil USG yang memiliki nilai paling tinggi. Nah, selain itu kami juga mendapatkan sumber ide dari masyarakat, yaitu dari hasil Rakordes dan Rakorcam bahwa masyarakat membutuhkan optimalisasi deteksi dini kasus ibu hamil risiko tinggi. Kemudian dari kotak saran juga ibu hamil ingin dikunjungi oleh petugas kesehatan. Kemudian dari media sosial untuk ada usulan untuk pemeriksaan USG ke desa seperti itu. Nah, kerangka inovasinya di sini adalah masih rendahnya deteksi faktor risiko komplikasi oleh masyarakat di wilayah kerja puskesmas kami disebabkan oleh tingkat pengetahuan sikap perilaku masyarakat mengenai ibu hamil risiko tinggi yang masih kurang, sehingga diperlukan edukasi mengenai peningkatan pengetahuan sikap perilaku masyarakat mengenai deteksi faktor risiko. Kegiatan tersebut nanti akan berkolaborasi dengan lintas sektor dan lintas. Nah, ini akar penyebab masalahnya kami mensisir dari mulai money, material, metode, dan nilai juga di situ. Nanti dari masing-masing akar permasalahan ini kami akan tuangkan menjadi kegiatan yang ada di program inovasi placenta ini. Nah, di sini ada proses bisnisnya. Kegiatannya yang pertama yaitu edukasi di dalam dan luar gedung. Kemudian ada peningkatan kapasitas kader, represi pengetahuan, kemudian pembuatan media edukasi, sweeping ibu hamil, penggunaan kartu reksi, penggalangan komitmen, mobile USG, advokasi komunitas, sosialisasi program, monitor inovasi. Mohon izin Dewan Juri, nanti akan saya lebih jelas terangkan di foto kegiatan agar lebih jelas. Ini sama, nanti sasarannya juga ada di sini. Ini proses bisnis kami dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian ada monitoring dan evaluasi kegiatan setiap 3 bulan. Ini output sebelum dan sesudah. Alhamdulillah dari semua kegiatan yang ada di proses bisnis kami semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya. Nah, ini adalah outcome atau indikator yang kami gunakan apakah program inovasi kami berhasil atau tidak. Yang pertama yaitu deteksi kehamilan resiko tinggi, dan kami melakukan evaluasi per 3 bulan. Deteksi kehamilan resiko tinggi di sini ada peningkatan dari mulai 55 kemudian 60 dan 73, berarti ada peningkatan ibu hamil yang dideteksi oleh masyarakat. Kemudian ibu hamil yang dilakukan penempelan stiker P4K, sini juga mengalami peningkatan. Ibu hamil yang mendapatkan 10T sesuai standar. 10T itu sebenarnya 10 langkah pemeriksaan yang ada pada ibu hamil, yaitu memeriksa tinggi badan, kemudian memeriksa tinggi
Jejaringnya siapa? Kami punya jejaring yaitu Kadar Posyandu yang ada di Kecamatan Depok. Kemudian pihak dari pemerintah kecamatan dan desa, ada 12 desa. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, kemudian masyarakat. Penerima manfaatnya adalah ibu hamil, bersalin dan nifas, kemudian tenaga kesehatan dan masyarakat. Potensi aplikasi kelanjutannya mungkin di sini mobile USG. Jadi ada salah satu part kegiatan yaitu mobile USG yang dilaksanakan oleh dokter yang sudah terlatih untuk dilakukan USG ke desa-desa. Jadi kami beneran untuk melakukan tersebut turun tangan langsung, terjun setiap minggu ke desa-desa tersebut, 12 desa secara berputar gitu ya, dan 12 desa tersebut untuk menjemput ibu-ibu hamil yang risiko tinggi untuk dilakukan USG. Setelah itu adanya peningkatan kapasitas kami dan tenaga kesehatan. Ya. Nah, tadi ada 4 part yang bisa kita berdasarkan hasil diskusi kami yang untuk menunjang kegiatan inovasi ini. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini kami melakukan peningkatan kapasitas kader di wilayah kerja kami tentang apa yang akan diberikan materinya, yaitu tentang ibu hamil resiko tinggi, tentang persalinan yang resiko tinggi dan bayi resiko tinggi. Bukan tata laksananya, tetapi kader harus tahu, oh ini ibu hamil ini harus dirujuk, oh ibu hamil ini harus dikonsulkan kepada dokter. Nah, seperti itu di situ. Sasarannya berarti adalah kader. Di sini kami melibatkan programmer gizi juga, karena tidak gizi dan promosi kesehatan, karena gizi ibu hamil menjadi salah satu penunjang yang sangat penting. Apabila tidak terdeteksi keadaan gizinya, maka menyebabkan kematian ibu. Oke. Nah ini adalah grup WhatsApp kader. Biasanya ada yang ada kegiatan apa di desa yang berhubungan dengan inovasi kami, nanti di-share oleh oleh bidan desanya. Kemudian ada kader yang langsung melaporkan, misalnya ada ibu hamil yang baru di wilayah kerjanya, nah di situ nanti akan dilaporkan. Nah, bagian yang kedua yaitu keaktifan petugas. Nah, ini salah satu pokok yang untuk kegiatan USG kehamilan di desa-desa, atau kita menyebut kegiatan tersebut dengan MOGE, Mobile USG. Di sini tiap desa kami keliling, terlebih dahulu kami melakukan sosialisasi dulu, entah itu di media sosial maupun pemberitahuan di grup WhatsApp tersebut tentang adanya MOGE di desa mana, jam berapa, seperti itu. Nah ini foto kegiatannya. Mobile USG disertai juga screening, apakah ada resiko tinggi dari ibu hamil yang diperiksakan USG-nya di setiap desa tersebut. Jadi langsung terdeteksi di situ, langsung kita tindak lanjuti apakah ibu hamil tersebut dapat kelola atau kita lakukan rujukan. Nah, ini adalah media informasi yang kami buat berupa leaflet dan poster mengenai kehamilan risiko tinggi ya. Ada brosur, ada leaflet, bahkan ada poster yang bisa juga di puskesmas kita pakai ini untuk sosialisasi inovasi dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di inovasi tersebut. Nah, ini adalah kegiatan kami untuk melakukan refreshing pengetahuan atau drill petugas kesehatan ya, mengenai tata laksana kasus penyebab kematian ibu. Misalnya tadi ada darah tinggi pada kehamilan, satu, atau preeklamsi. Yang kedua, tata laksana misalnya ada perdarahan saat melahirkan, perdarahannya terlalu berlebihan, itu harus seperti apa ya. Kemudian barangkali ada infeksi atau apa, kita melakukan drill. Biasanya drill ini setiap 3 bulan sekali ya. Nah ini adalah edukasi mengenai faktor resiko kehamilan dan persalinan. Di sini faktor resiko persalinan dan kehamilan ini termasuk 3 terlambat. Di sini ada kegiatannya, ada kegiatan
seperti itu. Kemudian kita melakukan edukasi beserta bidan desa ataupun program yang terkait misalnya program gizi, seperti itu nanti boleh di sini. Ya. Nah, ini ada pemantauan dan evaluasi hasil sweeping ibu hamil resiko tinggi. Jadi, ibu hamil yang beresiko tinggi ini harus dilakukan kunjungan oleh bidan desanya. Nah, nanti pemantauannya seperti apa? Nanti ada aplikasinya, namanya EcoHort. Nanti akan ada di sini. Ya. Ini penempelan stiker P4K dan pendataan donor darah. Jadi di stiker tersebut sudah ada data siapa yang akan nanti mengantar ibu hamil tersebut saat melahirkan, kemudian pendonor darahnya siapa, golongan darahnya apa, ini harus disiapkan di pendonor darahnya siapa. Barangkali ada kejadian anemia berat seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ada notifikasi ibu hamil resiko tinggi. Dari mana kita bisa memantau ibu hamil resiko tinggi kalau datanya saja tidak ada? Nah, di sini yang pertama dari aplikasi EcoHort. EcoHort KIA yaitu sistem pemantauan terintegrasi sebenarnya. Tidak hanya ibu saja, tetapi ada ibu, bayi dan balita. Di situ ada pencatatan, pelaporan, pemantauan. Jadi misalnya ada ibu hamil yang belum dikunjungi oleh bidan desa tersebut, ya. Nanti di sini EcoHort-nya nanti akan kelihatan ada notifikasi seperti itu bahwa dia belum dikunjungi. Harusnya 1 bulan ini harus dikunjungi. Ada nama per bidan desanya. Jadi bidan desa tersebut, bidan desa mana, kemudian nanti mengelola pasiennya siapa saja. Ya, terlihat seperti di aplikasi ini. Nah, itu versi canggihnya. Nah, kalau sekarang masih ada juga yang di kami itu yang secara manual dengan menggunakan kantong resiko tinggi, kantong resiko. Jadi nanti itu dibuat ada taksiran persalinan dari mulai bulan Januari sampai Desember. Kemudian ada kertas yang dimasukkan itu berisi ibu hamil, data-data ibu hamil yang dimasukkan ke dalam situ. Nanti yang warna merah itu adalah ibu hamil yang resi, kertasnya kita bedakan. Yang warna putih itu ibu hamil yang normal. Kalau ternyata yang normal menjadi resi akan diganti oleh bidan tersebut. Nah, ini dilakukan pemantauan, kemudian dilakukan pembahasan setiap bulannya, dipantau oleh bidan koordinator. Nah, untuk rekam medis kebetulan kami masih menggunakan rekam medis yang manual, belum elektronik. Jadi kami untuk melakukan notifikasi tersebut, kami menempel post-it di rekam medis tersebut, kasus resi, kemudian menempatkan rekam medis ibu hamil resiko tinggi itu pada lemari yang berbeda agar memudahkan pelacakan pada saat bumil tersebut datang kembali atau akan di follow up seperti itu. Nah, kemudian dukungan dari lintas program dan lintas sektor di sini. Nah, di sini penggalangan komitmen bersama lintas sektor, lintas program hadir juga dari camat, dinas kesehatan juga saat itu hadir. Kemudian ada sosialisasi ibu hamil risiko tinggi. Ini foto kegiatannya, sosialisasinya dengan camat, kubu, babinsa, babinsa, Ibasya juga. Pada saat program USD juga biasanya mereka suka datang seperti itu untuk memantau kegiatan. Jadi koordinasi kami sangat baik dengan pihak pemerintah desa. Ini foto lokakarya bulanan. Nah, di lokakarya bulanan ini ada pembahasan tentang jumlah ibu hamil resiko tinggi dari masing-masing desa. Jadi kepala desa itu harus tahu di wilayah kerjanya ada berapa ibu hamil resiko tingginya, kemudian ibunya namanya ini. Nanti di follow up, baru ada yang bandel. Jadi kadang-kadang kita suka minta tolong kepala desanya, Pak, pasien ini bandel, kita tolong diadvokasi untuk dirujuk seperti itu. Nah, di situ ini fungsinya untuk pertemuan 3 bulan. Terima kasih. Mohon izin kepada Dewan Juri untuk ada video 3 menit kurang lebih. Ya, terima kasih. Video kegiatan kami untuk inovasi. Masing-masing kegiatan di ada video.
Terima kasih atas informasinya. Ada 3 keterlambatan ya. Yang paling pertama pasti terlambat menstruasi. Kalau darurat Ya, terima kasih Ibu. Kalau boleh kami sempat diskusi ya Bu ya kemarin tadi pagi itu ada apa dengan posyandu dengan puskesmas kita, gitu kan? Ada apa dengan puskesmas kita? Saya ingin mendapatkan informasi before dan after sehingga Ibu mengangkat ini sebagai sebuah inovasi. Artinya kan ada sesuatu sebelumnya sehingga dibuatlah inovasi ini. Karena kita ketahui yang namanya puskesmas juga program dari dulu sekali sudah ada puskesmas itu sebagai lembaga kesehatan terdekat di lingkungan masyarakat. Mungkin itu aja Bu, sampai Ibu mengusung inovasi ini ada apa seperti itu. Itu aja, terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Dokter. Selamat ya Bu Dokter ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan Bu Dokter bisa nih bikin artikel ya Bu Dokter. Oke, ini Bu Dokter terkait judul inovasinya aja mungkin harus dilengkapi lagi ya Bu Dokter ya. Plasenta titik 2 apa gitu. Oh baik. Ya, namanya stop kematian atau apa atau ya pokoknya menuju mungkin Ibu ini kan sudah pelaksanaan itu ya dari Desember 2022 hingga saat ini. Nah kalau saya lihat di proposalnya Ibu itu belum menyampaikan bagaimana keberhasilan selama Ibu menjalankan program ini. Kalau saya tidak salah mohon nanti dikonfirmasi. Terus kemudian tadi betul signifikansinya seperti apa Ibu juga perlu menyampaikan di sini Bu di proposalnya. Kalau tadi di paparan Ibu sudah muncul ya. Mungkin itu Ibu masukkan saja Bu. Semoga sih tahun kemarin yang masuk di provinsi dari puskesmas itu yang tahun sekarang juga ada satu kegiatan dari puskesmas. Terima kasih. Iya, ya sebenarnya yang ingin saya tahu sih, ingin saya tanyakan sebenarnya tentang background kenapa ya di usaha-usaha kesehatan ini tadi tentang stunting itu kok bukan dari puskesmas, ya tapi mengincarnya posyandu, terus sekarang dari puskesmas mengincarnya ibu dengan hamil berisiko tinggi. Nah, apakah kenapa terus yang diajukan sekarang adalah atau yang dimulai programnya adalah kehamilan berisiko tinggi untuk puskesmas ini, tidak masalah kesehatan yang lain yang stunting yang coba diambil sama lain dari ibu Inggit ya, bukan ibu Vivi. Nah, itu dan kemudian ini juga beberapa dari puskesmas di tempat lain juga mengangkat isu tentang kesehatan yang berbeda. Apakah itu karena spesifik di kecamatan tersebut memang resikonya yang berbeda, yang sekarang di kecamatan ini stuntingnya aman, tapi ibu hamilnya yang resiko, atau sebenarnya kompleks sekali masalah kesehatan sehingga kita menyiasati yang gawat dulu lah. Pertanyaan pertama mohon izin menjawab ada apa dengan puskesmas di Kabupaten Cirebon? Betul. Nah, mungkin sebenarnya inovasi dari tiap-tiap puskesmas itu ada, tetapi cara pengemasannya atau keberlanjutan dari masing-masing inovasi tersebut apakah bisa berjalan berkesinambungan gitu, terus menerus, nggak berarti sesaat misalnya setelah inovasi udah selesai sorak-sorai udah. Nah, kita melihat hampir semua puskesmas ada, apalagi menjelang akreditasi pasti mereka berlomba-lomba itu membuat inovasi, mencari masalahnya, masalah nggak ada dia ada. Nah seperti itu. Nah jadi seberapa kuat sebuah institusi untuk menjalankan inovasi itu adalah, kalau menurut saya itu adalah poinnya. Keberlangsungannya seperti apa? Perubahan dari masing-masing stakeholder, misalnya perubahan kepemimpinan itu sebenarnya tidak ada masalah, tetapi adalah orang-orang yang di dalamnya yang masih berada di situ yang akan melanjutkan inovasi tersebut. Siapapun pemimpinnya
ditekankan kayak gitu, yang berlanjut, tidak hanya sekali 2 kali selesai, 3 kali udah menang udah. Nah itu yang seperti itu. Yang sustainable. Kemudian baik, terima kasih atas ini bagian. Kemudian untuk judul nanti insya Allah kita akan perbaiki. Kemudian untuk proposal dan paparannya nanti, oh iya, yang slide itu bentar. Nah, dari hasil inovasi ini kan berlangsung dari mulai Desember 2022. Yang pertama, angka kematian ibu alhamdulillah nol. Alhamdulillah, yang pertama. Yang kedua ada Kalau dari skala Kabupaten Cirebon bagaimana? skala Kabupaten Cirebon tadi kita tanya ya kepada pihak dari Dinas Kesehatan. Tahun ini alhamdulillah baru 26 tahun ini. Tahun kemarin 29. Alhamdulillah udah menurun. Dalam 5 tahun apakah grafiknya menurun atau ada bisa? Menurun. Alhamdulillah. Artinya itu diketahui bahwa program dari kegiatan puskesmas itu berhasil terlihat dari kematian ibu melahirkan itu Betul. Ini tidak lepas sebenarnya tadi yang 4 hal tadi yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, itu pemberdayaan masyarakatnya kalau misalnya bagus, tanpa adanya kader-kader yang aktif di situ kita nggak mungkin kerja sendiri seperti itu untuk menangani ibu hamil yang banyak sampai ribuan ibu bidannya itu kecapean menangani untuk ratusan ibu hamil seperti itu. Kemudian advokasi kepada pemerintah daerah, baik itu pemerintah tingkat kecamatan ataupun desa di situ untuk aware deh sama ibu hamil risiko tinggi. Kadang-kadang kita kalau merujuk tuh suka sulit gara-gara nggak ada BPJS. Nah, alhamdulillah sekarang advokasi dengan pemerintah desa gercep seperti itu. Jadi siap nanti ditangani, sudah ada komunikasi seperti itu. Kalau misalnya ada yang tidak punya BPJS segera aktifkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dukungan lintas program dan lintas sektor. Dan yang terakhir tadi adalah keaktifan para petugas kesehatannya sendiri. Bidan itu harus aware, ada ibu hamil yang risiko tinggi, kunjungin dong kayak gitu. Jangan sampai lemah gitu. Jangan sampai lepas. Nah, gitu. Jangan sampai lepas. Yang merah jangan sampai, yang resti jangan sampai lepas. Seperti itu. Oke. Kemudian, mengapa mengambil kehamilan risiko tinggi untuk inovasi ini? Sebenarnya Pak, kami di tahun ini ada 4 inovasi. Nah, 4 inovasi berdasarkan dari hasil audit internal di tahun 2022 Desember seperti itu. Yang pertama ini plasenta, yang kedua adalah daring bergengsi itu untuk yang stunting. Kami punya juga seperti itu dan mandiri dari JP seperti itu. Kemudian ada knalpot TB, kenali penderita untuk pengobatan tuntas tuberkulosis. 3. Yang keempat jeruk pers pahit. Nah, itu untuk yang program PTM untuk treat penderita-penderita dengan diabetes, mellitus dan hipertensi. Jadi ada 4. Jadi 4 permasalahan itu kita kerjakan semuanya di tahun ini dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari Bapak Bangga untuk ikut inovasi juga seperti itu. Terima kasih. Baik, Bu Dokter kan tadi menyampaikan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya, berbagai stakeholders. Nah, mungkin nanti bisa dicek lagi di dalam proposal itu sudah disampaikan belum bagaimana keterlibatan dari masing-masing stakeholders itu. Tentunya itu tidak hanya keterlibatan dalam pelaksanaan, tapi juga perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, begitu. Itu juga mungkin bisa juga disoroti bagaimana masing-masing stakeholder itu berperan, begitu. Nanti di dalam jejaring inovasi itu bisa disampaikan. Terus kemudian terkait monitoring dan evaluasi, Bu. Kalau saya lihat di sini untuk indikatornya itu kan indikator lebih kepada langsung pada itu ya Bu, yang pada hal hasilnya ya. Nah, sementara kita sendiri kan nggak mungkin puskesmas bekerja sendiri tanpa keterlibatan justru bagi kader-kader itu yang penting, karena yang dekat dengan masyarakat itu kader seperti yang Bu Dokter sampaikan. Nah, memungkinkan tidak apabila di dalam monitoring dan evaluasi itu indikator-indikatornya memang mencerminkan juga bagaimana kita mendapatkan gambaran keterlibatan si para kader itu juga ada dalam monitoring dan evaluasi. Jadi tidak hanya fokus pada
hasilnya. Ya, itu juga prosesnya, bagaimana monitoring dan evaluasi untuk setiap stakeholder itu, keterlibatan stakeholder itu mungkin perlu ditambahkan, perlu ada instrumennya. Itu Bu tambahannya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ini akan menjadi kebaruan juga bagi inovasi kami. Kemarin sempat kita berpikir untuk memberikan nama kader yang terlibat di dalam inovasi kami. Cuma namanya agak-agak aneh juga, Kebiri. Kader Bumil Risti. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin dari P1, P2, P3 itu mungkin nanti akan dibuat masing-masing item kegiatannya seperti itu. Insya Allah ini nanti untuk kelanjutan dari inovasi kami. Terima kasih atas masukannya. Baik, ada pertanyaan lagi dari peserta? Saya kira cukup ya. Ya, terima kasih Bu Dokter, itu luar biasa ya Bu Juli. Karena memang dari Puskesmas itu banyak sekali ide-ide dan inovasi ya, yang setiap tahun pasti ada perkembangan. Mari kita berikan aplaus kepada Bu Dokter. Terima kasih sekali lagi Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya peserta nomor 8 ya ini Agnian Sanofabila, Hana Salsabila, Laura Siti, dan Siti Kurnia. Ini ada nggak pesertanya Pak Yusa? Ada? Nomor 8 ada Pak Yusa? Belum kelihatan? Dari mana ini? Berarti kita lewat aja langsung ke Bapak Warkina. Pak Warkina inisiasi Pak Domaco dan dibaca. Silakan buku dibacakan sama surat. Oh yang 9. Ya. Sekarang ke 8